Halo anak-anak, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita mereview materi pembelajaran poster dan komik. Tujuan pembelajaran hari ini, Bapak berharap anak-anak sekalian memahami materi pembelajaran poster dan komik yang mana ini sebagai bahan untuk formatif ketiga. Jadi silakan disimak videonya ya. Pengertian poster. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Tentunya anak-anak sudah paham dengan yang namanya poster, karena ini sudah sangat umum kita dengarkan. Nah, jadi begitulah tadi pengertian poster, yang mana poster tersebut sering kita jumpai di setiap tempat di mana kita berada. Kita lanjutkan ke bagian konsep dasar membuat poster. Dalam pembuatan karya seni selalu mengandalkan konsep pembuatannya. Demikian juga pembuatan poster. Membuat poster berarti menciptakan karya seni yang memuat komposisi huruf dan gambar. Nah, jadi perlu perhatikan membuat ukuran itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian isi pada poster, isi pesan pada poster biasanya menggunakan bahasa yang jelas, singkat, menarik perhatian, dan mudah dipahami. Nah, jadi begitulah konsep pembuatan poster. Sekarang kita lanjut ke syarat membuat poster. Adapun syarat membuat poster yang itu, yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Penentuan tema berdasarkan pesan yang ingin disampaikan. Kemudian dari tema tersebut kita baru dapat memikirkan bentuk visual dan kata yang akan digunakan dalam pembuatan poster. Yang kedua, menggunakan kalimat singkat dan mudah diingat. Nah, di sini kita memilih kata yang mudah dipahami dan berkesan, sehingga melihat kata-kata yang berkesan, orang senantiasa ingat terhadap pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya yaitu menggunakan media yang tepat. Nah, tentunya pemilihan media yang tepat itu dipengaruhi oleh letak poster. Nah, jika poster dibuat di dalam ruangan, maka media yang digunakan cukup menggunakan kertas. Namun kalau posternya digunakan di luar ruangan, maka tentunya media yang digunakan adalah media plastik. Jenis-jenis poster berdasarkan isi terbagi atas 4, yaitu poster kegiatan, poster niaga, bisnis atau dagang, poster layanan masyarakat, dan poster pendidikan. Nah, sementara berdasarkan tujuan pembuatan poster tersebut, poster terbagi atas beberapa jenis, yaitu poster komersial, poster kampanye, poster propaganda, dan poster film. Jadi demikianlah untuk pembelajaran materi poster. Sekarang kita lanjut ke materi komik. Silahkan simak videonya. Konsep menggambar komik. Yang pertama yaitu pengertian menggambar komik. Yang kedua, fungsi menggambar komik. 3. Jenis-jenis komik. Jadi konsep menggambar komik sudah tertera ketiga poin tersebut. Nah, ketiga poin ini harap dipahami ya anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke pengertian komik. Komik adalah sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Komik juga sering disebut dengan cerita bergambar. Cerita bergambar sering dipahami sama dengan gambar bercerita. Sesungguhnya cerita bergambar dengan gambar bercerita adalah berbeda. Cerita bergambar adalah komik yang mempunyai teks, sementara gambar bercerita adalah gambar tanpa teks yang dapat bercerita melalui bahasa seni rupa, yakni gambar. Jadi anak-anak sudah paham kan perbedaan antara cerita bergambar dan gambar bercerita. Selanjutnya fungsi komik adalah
Fungsi komik adalah untuk menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Kemudian jenis-jenis komik. Jenis-jenis komik ada dua yang kita bahas hari ini, yaitu jenis komik berdasarkan penampilan dan berdasarkan isi cerita. Berikut penjelasannya. Jenis komik berdasarkan pengemasan. 1. Komik strip. Komik strip merupakan komik yang terdiri dari beberapa panel saja. Susunan bisa vertikal, horizontal, atau bahkan membentuk persegi. Nah, anak-anak, biasanya komik ini hanya satu lembar atau satu bahan cerita saja. Kemudian yang kedua, komik buku. Komik buku adalah komik yang telah dicetak dan diterbitkan sebagai buku. Ada yang berseri, ada pula yang tamat dan satu jilid. Untuk komik buku, mungkin kita sudah sering membacanya atau bahkan sudah memilikinya. Jadi anak-anak, komik buku sudah dikemas dalam bentuk satu buku. Kemudian yang ketiga, komik kartun atau karikatur. Komik kartun atau karikatur hanya menampilkan satu sosok atau adegan yang dilengkapi dengan teks berupa balon dialog. Biasanya tujuan dari karikatur adalah mengkritik dan menyindir pihak tertentu tapi dibalut dengan humor. Nah, yang keempat yaitu komik online. Komik dalam bentuk online internet. Istilah lainnya adalah komik web atau web komik. Komik ini diterbitkan khusus di internet. Cara pembacaannya berbeda dengan komik yang lainnya, yaitu dengan cara digulir. Nah, jadi ini hanya ada di internet. Kemudian jenis-jenis komik berdasarkan isi cerita. Yang pertama, komik edukasi. Komik edukasi memiliki isi cerita yang mendidik. Yang kedua, komik humor. Komik humor memiliki cerita yang memicu dan mengundang pembaca untuk tertawa. Yang ketiga, komik petualangan. Komik petualangan menampilkan perjalanan tokoh untuk mencapai tujuannya. Yang keempat, komik biografi. Komik biografi isinya menceritakan perjalanan hidup tokoh sejarah mulai dari kelahiran masa kecil hingga ia dewasa dan menua. Demikianlah jenis-jenis komik berdasarkan isi cerita. Kita lanjutkan ke syarat membuat komik. Syarat membuat komik yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Jadi sebelum kita berkomik, kita harus menentukan topik dan tujuan. Yang kedua, membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Tujuannya supaya orang lebih tertarik terhadap komik yang kita buat. Yang ketiga, menggunakan gambar. Nah, tentunya komik menggunakan gambar yang menarik perhatian orang untuk membacanya. Kemudian, menggunakan media yang tepat. Selanjutnya, bahan dan alat menggambar komik manual, yaitu kertas gambar, pensil warna, penggaris, pulpen atau tinta. Kemudian bahan dan alat menggambar komik digital, komputer ataupun laptop, kemudian aplikasi yang mendukung. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak berharap anak-anak sekalian sudah melengkapi catatannya. Pelajari kembali materinya dan dipahami supaya kamu mendapat nilai yang bagus di formatif ketiga. Nah, selamat pagi dan selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya.